Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi pada lanjutan bahasan kita mengenai perawatan komunitas. Pada kesempatan pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan perawatan di rumah. Ini merupakan salah satu bagian daripada layanan keperawatan komunitas. Tentunya layanan keperawatan di rumah ini memberikan banyak manfaat dan keuntungan, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana layanan perawatan di rumah ini bisa berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kita tahu bahwa banyak sekali definisi-definisi yang menjelaskan mengenai pengertian perawatan di rumah. Namun, pada pemaparan kali ini, saya akan mengambil satu pengertian secara garis besar bahwa perawatan di rumah itu adalah suatu bentuk layanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat melalui interaksi langsung dengan klien di rumahnya. Artinya di sini layanan yang semula pasien datang ke sarana layanan kesehatan, pada layanan perawatan di rumah ini perawatlah yang mengunjungi rumah pasien. Ketika perawat melakukan asuhan keperawatan di rumah, ini fokusnya bukan hanya kepada klien yang mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga kepada keluarganya. Ini termasuk salah satu keuntungan, salah satu kelebihan dari perawatan di rumah, di mana keluarga betul-betul dilibatkan secara optimal. Kenapa keluarga menjadi hal yang sangat penting dalam keterlibatan pelayanan perawatan di rumah? Karena memang keluarga itu adalah unit terkecil, unsur utama di masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat itu adalah terdiri dari keluarga-keluarga. Sehingga dengan adanya pelayanan perawatan di rumah yang menghasilkan kondisi kesehatan pada keluarga-keluarga meningkat, maka dengan sendirinya status kesehatan masyarakat juga meningkat. Lalu ya hal yang kedua yang menjadi dasar, kenapa keluarga juga dilibatkan? Karena memang masalah kesehatan yang terjadi di dalam keluarga itu saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Dampaknya bukan hanya kepada klien yang sakit, tapi juga pada anggota keluarga yang lain. Misalnya, ketika yang sakit adalah anak, maka orang tua pun terkena dampaknya. Misalnya menjadi aktivitas kesehariannya menjadi terganggu, istirahat tidurnya pun juga menjadi terganggu, dan aspek-aspek yang lain. Sehingga karena masalah kesehatan di keluarga ini saling berkaitan, oleh karenanya perlu keterlibatan, kesadaran, dan peranan keluarga dalam merawat klien itu. Yang ketiga adalah, alasannya adalah masalah kesehatan di keluarga. Seperti yang tadi saya sampaikan saling berkaitan. Ini masalah kesehatan di keluarga ini, keluarga bisa menjadi faktor pencegah atau bisa menjadi faktor untuk memperbaiki masalah kesehatan di dalam keluarganya. Seperti yang tadi saya sampaikan, keterlibatan keluarga dalam perawatan di rumah ini bukan hanya terlibat di dalam merawat kliennya, tapi juga harus dioptimalkan keterlibatannya dalam mencegah bagaimana masalah kesehatan pada klien ini tidak
merembet kepada anggota keluarga yang lain, dan bagaimana masalah kesehatan pada anggota keluarganya ini bisa meningkat. Ini keluarga menjadi kekuatan untuk mencegah dan memperbaiki masalah kesehatan yang ada di dalamnya. Ini berarti keluarga mempunyai peranan. Keluarga ikut andil. Keluarga bersifat aktif di dalam keterlibatan perawatan klien. Dan juga di dalam perawatan kesehatan keluarga secara keseluruhan. Sehingga alasan yang keempat, kenapa keluarga juga menjadi fokus pada perawatan di rumah, ini karena keluarga ini bisa menjadi perantara yang efektif dan mudah untuk berbagai upaya kesehatan di masyarakat. Keluarga bisa menjadi agen perubah untuk kesehatan yang ada di sekitarnya. Keluarga bisa menjadi contoh buat orang lain. Sehingga ini bisa menjadi sarana ketika untuk memperbaiki kesehatan masyarakat, maka entry point-nya bisa melalui keluarga. Kepala keluarga terutama ini menjadi agen. Kita tahu bahwa peranan kepala keluarga sangat besar untuk menentukan bagaimana keluarga ini bertindak, berbuat. Maka ini menjadi satu sasaran yang harus diprioritaskan ketika melakukan perawatan kesehatan di keluarga. Peranan orang tua atau kepala keluarga ini bisa dididik, dijadikan sebagai agen untuk peningkatan kesehatan, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Lalu siapa saja yang menjadi klien di dalam layanan perawatan di rumah? Secara umum, semua orang bisa menjadi klien. Artinya, semua tingkatan perkembangan manusia dalam kontinum sehat sakit ini bisa menjadi klien. Baik dia ibu hamil, baik dia bayi, baik dia anak balita, anak remaja, orang dewasa, bahkan lansia. Semua bisa menjadi klien di dalam layanan perawatan di rumah. Tetapi secara khusus, ada beberapa sasaran yang perlu diprioritaskan untuk dijadikan sebagai klien dalam layanan perawatan di rumah. Siapa saja? Ini yang paling penting adalah kelompok yang berisiko tinggi. Seperti ibu hamil, balita, lansia, disabilitas, dan yang lainnya. Artinya, semua orang, semua kondisi kesehatan ini bisa menjadi klien. Kita akan lihat bagaimana alurnya. Ini yang menjadi satu kerangka bagaimana kita bisa menselektif klien untuk dijadikan sebagai sasaran tindak lanjut perawatan di rumah. Umumnya, masyarakat di kita ketika dia sakit, pasti ada dua sarana layanan kesehatan yang banyak dipilih, yaitu mendatangi puskesmas ataupun juga ke rumah sakit. Tentunya, kedua sarana layanan kesehatan ini ketika ada anggota keluarga yang datang berobat dengan apapun keluhan sakitnya, lalu dilakukanlah perawatan dan pengobatan di sana. Ketika pasien katakanlah dari puskesmas, kemudian dia
ini tidak bisa ditangani di puskesmas, perlu rujukan, maka dia dirujuk ke rumah sakit. Dan setelah dirawat di rumah sakit, menunjukkan perbaikan, maka seyogyanya mestinya dari rumah sakit ini menyerahkan kembali kepada puskesmas untuk dilakukan follow up care. Sehingga di sini kita akan lihat klien yang datang ke puskesmas, apakah dia nanti masuk menjadi kategori untuk perlu ditindaklanjuti pada perawatan di rumah atau tidak. Ketika dia perlu dilakukan tindak lanjut perawatan di rumah, ya inilah dia akan dilanjutkan dengan asuhan keperawatan di rumah. Maka mestinya seyogyanya pasien yang pulang dari rumah sakit dilakukan perawatan di rumah oleh perawat puskesmas. Ini yang mestinya. Kenapa? Karena dia statusnya sudah berubah. Dari klien rumah sakit, dia kembali kepada keluarga atau masyarakat, maka menjadi kliennya puskesmas. Oleh karena itu, perawatan lanjutan dilakukan oleh perawat puskesmas. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa fokus layanan perawatan di rumah itu ada dua, yaitu pada individu klien itu sendiri dan keluarganya. Tentunya perawatan atau layanan keperawatan kepada klien individu yang mengalami masalah kesehatan ini sifatnya adalah direct care. Perawat melakukan intervensi langsung kepada kliennya. Daripada keluarganya ini, perawat bisa melakukan intervensi non-direct care. Artinya, perawat melakukan upaya pemberdayaan keluarga agar keluarga ini bisa merawat anggota keluarganya. Tentunya, kompetensi-kompetensinya disesuaikan dengan batasan-batasan apa yang harus dikuasai oleh keluarga. Ini pada perawatan kesehatan di rumah, ketika melakukan perawatan asuhan keperawatan di rumah, ini jangan lupakan juga yang tadi saya sebutkan, yaitu pada keluarganya. Sehingga di sini tidak bisa lepas dari layanan asuhan keperawatan keluarga. Pada layanan keperawatan keluarga di sini, penekanannya adalah bagaimana keluarga ini bisa mencapai kemandirian. Tentunya kemandirian keluarga ini tidak terlepas daripada keberfungsian terhadap tugas kesehatan keluarga. Ada 5 tugas kesehatan keluarga yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Yang pertama, keluarga itu harus mampu mengenal masalah kesehatan dan gangguan tumbuh kembang yang dialami oleh anggota keluarganya yang saat ini sedang sakit. Maka disinilah pentingnya perawat itu melakukan edukasi, melakukan pendidikan kesehatan untuk menjelaskan, memaparkan, dan memperkenalkan agar keluarga ini tahu kliennya atau anggota keluarganya ini mengalami masalah kesehatan apa, lalu seperti apa kesehatan tersebut. Setelah dia dibekali dengan kemampuan pengetahuan ini, maka tugas yang kedua, tugas kesehatan keluarga yang kedua adalah keluarga ini harus mampu mengambil keputusan. Artinya
Keluarga harus mampu bisa menilai apakah masalah kesehatan pada anggota keluarganya ini masalah kesehatan yang serius atau tidak. Sehingga dia akan bisa mengambil satu tindakan, keputusan. Ini kelanjutan. Dia mampu mengambil keputusan yang didasarkan atas pemahaman yang baik mengenai masalah kesehatan tersebut. Lalu tugas kesehatan yang keluarga yang ketiga adalah dia mampu melakukan perawatan kesehatan sederhana. Ini pentingnya perawat melatih skill-skill tertentu yang harus dikuasai oleh keluarga ketika perawat itu tidak ke rumah atau selesai melakukan perawatan di rumah. Misalnya, perawat melatih bagaimana cara mengkompres yang baik ketika anggota keluarganya ada yang demam. Juga perawat melatih bagaimana menyajikan menu makanan yang baik, misalnya adalah diet tinggi kalori, tinggi protein. Perawat mengajarkan, melatih bagaimana keluarga ini mampu menyajikan diet TKTP. Dan beberapa kompetensi-kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh keluarga. Lalu yang keempat, tugas kesehatan keluarga adalah keluarga itu harus mampu memodifikasi lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan ini, sehat sakitnya anggota keluarga juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Baik berupa lingkungan fisik ataupun lingkungan psikologis. Lingkungan fisik seperti ventilasi, sirkulasi, kebersihan, dan yang lainnya. Lingkungan psikologis diantaranya adalah bagaimana keharmonisan interaksi di dalam keluarga itu. Ini keluarga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kesehatan semua anggota keluarganya. Dan yang kelima, tugas utama keluarga adalah keluarga harus mampu memanfaatkan layanan kesehatan. Artinya di sini keluarga itu harus terus menjaga hubungan antara keluarga dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Maka disinilah pentingnya keluarga itu mendatangi atau konsultasi ke perawat yang ada di puskesmas bukan hanya ketika sakit, tapi juga ketika sehat. Keluarga mestinya sering berinteraksi, berhubungan dengan perawat di puskesmas untuk sharing, konsultasi, meminta advice, dan lain sebagainya. Jadi kelima tugas kesehatan keluarga ini menjadi prioritas penting bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan di rumah. Kalau kelima tugas kesehatan keluarga ini bisa dijalankan dengan baik kepada setiap keluarga, maka insya Allah kesehatan keluarga akan baik juga, sehingga dampaknya derajat kesehatan masyarakat akan meningkat. Karena tadi keluarga adalah gambaran terkecil atau unit terkecil dari masyarakat. Ketika keluarga semua yang ada di wilayah itu sehat, maka masyarakat di wilayah itu juga sehat. Ini yang perlu dianalisis di kita, bahwa memang layanan perawatan di rumah itu sangat besar dampaknya terhadap derajat kesehatan masyarakat. Karena tadi perawat bukan hanya merawat anggota keluarga yang sakit, tapi juga perawat melakukan upaya memandirikan keluarga.
perawat melakukan pemberdayaan keluarga. Perawat melakukan bagaimana keluarga ini bisa berperan aktif dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan anggota keluarganya. Sehingga kalau setiap keluarga ini sudah tercapai apa yang tadi saya sampaikan, maka di sini akan terjadi kesadaran masyarakat yang tinggi. Kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat. Seperti kita ketahui bahwa banyak masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat perilaku hidup yang tidak sehat. Ini bisa jadi mengindikasikan masih rendahnya kesadaran setiap individu. Maka disinilah pentingnya keluarga itu dijadikan sebagai entry point, sebagai pintu masuk untuk bisa merubah persepsi, pemahaman, dan perilaku setiap individu dalam keluarga itu. Sehingga di sini, kalau kesadaran, kemampuan, dan kemauan masyarakat untuk menjaga kesehatannya bisa dilakukan dengan baik, maka dampaknya adalah akan terjadi penurunan angka kesakitan. Begitu pula dengan angka kematian, sehingga usia harapan hidup akan meningkat. Dan ini adalah menjadi indikator terhadap derajat kesehatan masyarakat. Maka dengan demikian sangat jelas, ketika pelayanan perawatan di rumah itu bisa dijalankan dengan optimal, dan kemandirian keluarga dalam bidang kesehatan juga bisa tercapai dengan penguatan tugas kesehatan keluarga, maka di sini akan tercapai indikator-indikator yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang baik. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian hal yang penting lagi adalah ternyata memang ada beberapa hal yang harus kita sikapi atau kita perhatikan ketika layanan kesehatan di rumah ini menjadi satu tren kekinian yang menjadi pergeseran layanan kesehatan. Maka di sini ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dan keterbatasan dari layanan perawatan di rumah. Kelebihannya, yang pertama adalah beban biaya keluarga itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan dirawat di rumah sakit. Kita ambil contoh. Ketika ada anggota keluarga yang dirawat di rumah sakit, maka keluarga ini dia akan bolak-balik, bergantian menjaga, mendampingi anggota keluarganya yang dirawat di rumah sakit. Selama kondisi seperti ini, maka keluarga banyak mengeluarkan biaya. Karena apa? Perlu transportasi, akomodasi, dan bahkan bisa menjadi terganggunya aktivitas pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan ketika dia tidak di rumah sakit. Yang kedua, kelebihannya adalah partisipasi peranan keluarga dalam perawatan kesehatan klien ini meningkat. Karena tadi, layanan perawatan di rumah itu bukan hanya terfokus pada klien individu, tetapi juga pada upaya untuk memandirikan keluarganya. Maka di sini, ketika keluarga ini sudah bisa dilatih, dididik mengenai beberapa skill dalam merawat anggota keluarganya yang sakit, maka keluarga ini bisa melakukannya. Sehingga peran serta keluarga menjadi makin kuat. Kelebihan yang ketiga adalah keluarga ini bisa mengontrol faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan anggota keluarganya. Misalnya, ternyata anggota keluarga saya ini misalnya munculnya masalah kesehatan ini akibat katakanlah misalkan hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dengan anaknya.
Maka di sini keluarga akan berusaha untuk menghilangkan kesenjangan, ketidakharmonisan ini, dirubah menjadi hubungan yang harmonis sehingga anggota keluarga menjadi sehat terus. Lalu kelebihan yang keempat adalah klien akan merasa nyaman ketika dia dirawat di rumah. Karena kita tahu bahwa rumah itu adalah tempat yang paling nyaman untuk orang ketika dia sakit. Berbeda dengan rumah sakit. Di rumah sakit ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Sehingga bisa jadi ketika pasien dirawat di rumah sakit, dia kurang mendapatkan support dari orang-orang terdekat. Karena tadi ada aturan-aturan yang harus diikuti. Tapi ketika dirawat di rumah, tentunya ini bisa memberikan leluasa kepada orang-orang yang dicintai untuk memberikan saling support. Tentunya di sini perawat harus mengatur juga dalam artian jangan sampai justru pasien dirawat di rumah menyebabkan kelelahan karena dia sering melayani atau sering banyak orang yang berdatang lalu berinteraksi segala macam. Ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai juga orang yang berkunjung ke rumahnya, menengok ke rumahnya, ini bisa mentransmisikan penyakit. Ini bahaya juga. Oleh karena itu, keluarga juga perlu diarahkan bagaimana cara untuk mengatur kondisi situasi di rumah. Lalu, kelebihan yang kelima adalah kesehatan individu dan keluarga bisa terpantau. Ini secara keseluruhan. Kenapa? Karena tadi keluarga melihat, merasakan, dan bisa mengambil keputusan. Sehingga harapannya adalah memang kesehatan setiap anggota keluarga itu bisa terpantau dengan baik oleh keluarganya sendiri. Namun ada juga beberapa hal yang menjadi keterbatasan terkait dengan layanan perawatan di rumah. Di antaranya adalah yang pertama, perawatan di rumah itu membutuhkan banyak waktu dalam memberikan layanan kesehatan. Dan seringkali perawat ketika memberikan asuhan keperawatan di rumah, seringkali banyak distraksi yang sulit dikendalikan. Misalnya, ketika perawat datang ke rumah, kunjungan ke rumah untuk mengontrol, katakanlah misalkan tekanan darah, biasanya anggota keluarga yang lain minta untuk diukur tekanan darahnya. Atau ketika perawat melakukan edukasi kepada keluarganya, tiba-tiba datang orang lain ikut berkerumun. Ini juga bisa menjadi distraktor. Sehingga di sini perawat harus benar-benar mampu mengendalikan distraktor-distraktor yang ditemukan ketika melakukan perawatan di rumah. Keterbatasan yang kedua adalah ini membutuhkan perawat yang banyak. Sehingga mampu menjangkau layanan perawatan di rumah. Bayangkan misalnya, ketika misalnya ada 10 keluarga yang perlu di follow up care di satu RT, maka membutuhkan perawat yang banyak. Apalagi kalau jumlah pasien yang perlu dilakukan follow up di rumah banyak, ini konsekuensinya perawat juga harus banyak. Sehingga memang kebutuhan perawat tidak bisa dihindari. Ketika layanan perawatan di rumah ini dijalankan, maka konsekuensinya jumlah perawat harus ditingkatkan.
Lalu keterbatasan yang lain adalah tindakan yang dilakukan di rumah ini sifatnya terbatas. Karena nggak mungkin semua tindakan medis atau keperawatan dilakukan sama persis kayak di rumah sakit. Karena pada pasien-pasien yang dirawat di rumah ini ada kriteria-kriteria tertentu sehingga intervensi keperawatan ataupun medisnya pun juga tidak sekompleks tindakan yang dilakukan di rumah sakit. Dari berbagai urian tadi dapat disimpulkan yang pertama, layanan perawatan di rumah itu dapat merubah paradigma dari paradigma sembuh menuju paradigma sehat. Karena tadi, karena keluarga dimandirikan sehingga keluarga mampu mencegah, mampu mengontrol, dan mampu memperbaiki status kesehatan anggota keluarganya. Maka di sini gaya hidup sehat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga. Meningkatnya gaya hidup sehat ini berarti menunjukkan terjadinya perubahan paradigma dari paradigma sembuh menjadi paradigma sehat. Lalu kesimpulan berikutnya adalah upaya promotif dan preventif ini lebih dominan dilakukan dalam perawatan di rumah. Tetapi bukan berarti mengabaikan layanan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga di sini implikasinya program Perkesmas atau perawatan kesehatan masyarakat ini menjadi pionir terdepan. Sehingga mau tidak mau puskesmas itu harus mampu menjalankan dan mengoptimalkan program Perkesmasnya. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah layanan perawatan di rumah ini akan menghasilkan kemandirian keluarga dalam kesehatan sehingga masyarakat menjadi sehat dan produktif. Ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakatnya meningkat. Sehingga sangat jelas perawatan kesehatan di rumah ini bisa berdampak terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada yang tidak tepat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.